Oke, halo semuanya. Di video sebelumnya kita sudah membuat project menggunakan Flutter dengan tampilan default seperti di layar. Nah, kita akan mencoba sekarang bikin tiga user interface. Nah, seperti yang ini. Nah, seperti yang ditampilkan, ada page home di sini, ada page login dan ada page register. Kita akan coba bikin untuk page-nya itu sendiri seperti apa. Nah, saya harap kalian akan memperhatikan apa yang nanti saya ketikkan ya di sini. Kita akan buat login home, page home, page login dan page register. Harap perhatikan baik-baik ya. Kalau kalian sudah belum membuka folder projectnya, maka silakan dibuka dulu. Perhatikan video yang sebelumnya. Nah, kalau sudah dibuka maka tampilannya akan seperti ini. Kalian arahkan ke bagian folder library, diklik aja, nanti akan muncul main dart seperti ini. Ketika di double klik, tampilannya akan seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat folder baru di folder lib. Klik kanan aja, klik new folder. Kita kasih nama page ya, pages ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita klik kanan new file, ketikan home titik dar. Nah, akan muncul file baru seperti ini ya. Kita akan melakukan pemindahan. Kalau kalian lihat di sini ada kelas my homepage. Ini yang saya pilih ya, yang saya select. Nah, ini akan kita pindahkan ke file home.dart yang baru saja kita buat. Kita pilih saja dari line 38 ini, terus sampai bawah, terus kita cut ya, Ctrl X, maka dia akan menghilang dan kita menuju ke home.dart, kasih spasi enter sedikit, Ctrl V, kita paste. Nah, maka dia akan berpindah ke sini ya. Nah, kalau kalian lihat di sini main dart-nya masih error, home dart-nya masih ada error, dia merah ya. Nah, kalian scroll ke atas, kita harus mengimport homepage-nya tadi supaya kalau kalian lihat di line 34 my homepage-nya ini kan kita sudah pindahkan ke home dart-nya ya. Kita ketikkan import di sini di bawahnya import package material ya. Ketikkan page cake kayak gini, karena nama project kita adalah my app, maka kita ketikkan my app. Kalau nama project kalian adalah project one gitu, silakan ketikkan project one di sini ya. Terus kita pilih yang page ini, pilih yang home dart, jangan lupa titik komanya, jangan lupa di save juga. Yang home dart-nya juga kita di sini masih ada error karena kita belum memasukkan package materialnya ya. Import package Flutter slash material. Nah, kita akan menggunakan package material titik koma ya. Terus di save. Maka yang terjadi apa? Ini sudah berjalan seperti semula ya. Nah, kita akan menjalankan aplikasinya. Tinggal ketikkan Flutter spasi run ya. Nah, seperti ini aja, Flutter spasi run. Kita pilih yang Chromium. Nanti tampilannya akan seperti yang di kanan ini ya. Ini saya close dulu karena ini bekas video yang kemarin ya. Nah, oke. Tampilannya masih sama saja seperti yang kemarin. Kalau kalian ketik tombol ininya, maka dia akan bertambah seperti semula. Nah, ini kita baru bikin yang home page-nya itu ya.
Sekarang kita akan bikin login page-nya dan register page-nya. Perhatikan masih sama di bawah folder page-nya, kalian klik kanan, new file, kita bikin login page-nya. Kita bikin interface-nya aja dulu, disamain. Login titik dart ya. Biar enak kita langsung aja ketikan bikin folder baru, file baru lagi, register titik dart. Nah, seperti ini. Nah, kita sekarang buka yang login dart-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan hal yang sama. Ini kita Ctrl A aja semua, Ctrl A biar cepet. Kita copy sekarang, bukan di-cut lagi. Di loginnya kita paste. Lalu kita akan ganti semua di sini yang my homepage menjadi my login page. Perhatikan ya, hurufnya besar dan kecilnya kalian harus perhatikan. Di sini L-nya besar. My login page. Title-nya kita nggak butuh lagi, kita delete aja di sini yang required this title-nya. Kita backspace. Ini juga biar enak, kita hilangin. Nah, my homepage-nya dirubah menjadi my login page. Semua yang ada my homepage diganti menjadi my login page. Oke, kalau udah kayak gini, kita akan menghapus beberapa fungsi. Harap perhatikan. Nah, ini yang increment counter-nya akan saya delete. Lalu di bagian app bar-nya akan saya delete juga. Jadi hanya menyisakan bodinya ya. Supaya enak, teman-teman. Nah, komentar yang kayak gini saya delete juga. Main axis alignment center-nya ini saya delete juga. Main axis alignment center ini dia untuk apa fungsinya? Kalau kalian lihat di sini dia ada di tengah-tengah nih teksnya ya. Nah, ini kalau kita delete maka nanti teksnya akan berpindah ke atas sini. Nah, teks counternya akan kita delete dulu. Terus yang ada tulisan you have pushed the button-nya kita ganti menjadi login. Kita ganti jadi login supaya kita tahu bahwa page ini adalah page login ya. Terus floating action button-nya kita hapus saja. Nah, kalau gini sudah, maka login page sudah tercipta. Nah, untuk berpindahnya gimana? Kita akan membuat tombol login di atasnya you have pushed the button this many time di bagian homepage-nya ya. Kita tinggal scroll ke bawah, kita cari, ini ada tulisan you have pushed the button this many time. Kita klik enter aja di sini di bagian file home dart-nya ya. Kita akan tambahkan tombol elevated button namanya. Nah, perhatikan di sini harus ada fungsi on press dan fungsi child-nya ya. Kita enter aja biar enak, biar kebacanya mudah. Jangan lupa dikasih koma di belakangnya. Nah, di bagian on press-nya kita akan kosongkan dulu dengan cara begini. Nah, ininya di delete. Nah, untuk child-nya nanti kita akan tambahkan teks go to login ya, supaya kita tahu tombol ini ada captionnya go to login. Go to login ya. Kayak gini aja. Kita save. Kalian balik lagi ke terminal, kalian cukup ketikkan R di sini untuk melakukan fungsi hot reload. Fungsi hot reload adalah memudahkan kita ketika kita sedang ngoding. Apabila ada perubahan sedikit saja, setelah di save maka kita lakukan
R kayak gini, ketika enter, maka kalian lihat di sebelah kanan layarnya. Nah, ini sudah terupdate secara otomatis. Ini dia fungsinya hot reload. Nah, tombol go to login ini kita masih belum ada fungsinya apa-apa nih ketika diklik. Lantas gimana sih supaya bisa berpindah ke page login dart ya? Nah, kita akan tambahkan fungsi untuk berpindah. Harap perhatikan ya. Di sini ada yang namanya push, ada yang namanya pop nanti. Perbedaannya apa? Kalau push dia akan mengganti page secara keseluruhan, kalau pop dia akan menghilangkan page yang sedang aktif. Kalau page yang sedang aktif adalah home, maka home akan menghilang nanti. Nah, kita akan menggunakan fungsi push supaya untuk apa? Memanggil page dari loginnya. Push seperti ini. Nah, seperti ini. Tambahkan material page route, buildernya konteks kita panggil my login page. Kayak gini ya. Nah, ini harus ada titik koma di sini. Oke, kita save. Kita perhatikan dulu. Oke, di sini sudah diimport untuk login dart-nya di page-nya. Kalau kalian belum ada import page login-nya, maka kalian harus import page login-nya ya di sini ya. Nih, yang lain kedua. Oke, kita save, kita jalankan, kita hot reload, ketikkan tombol R di sini. Maka ketika tombol go to login diklik, nah, perhatikan ya, di sini ada kata-kata login di sini. Berarti kita sudah berpindah ke login page-nya. Nah, sekarang gimana caranya supaya login page-nya itu tampilannya seperti ini? Kita akan rubah ya. Kita akan rubah menjadi seperti tampilan yang ada di layar. Oke, sekarang berarti kita harus menuju login page dart-nya. Kalau kita perhatikan di sini ada kata-kata login besar di sini sebagai captionnya. Terus ini sebagai error text-nya, kalau nanti ada muncul error misalnya ada file input, form input email, form input buat passwordnya, terus juga forgot passwordnya nanti kita bikin ya. Terus dan tombol loginnya. Saya lupa menambahkan di sini. Kalau biasanya kalian login pakai kayak Facebook gitu, biasanya ada untuk fungsi registernya don't you have an account gitu misalnya. You have an account, click here to sign up misalnya kayak gitu ya. Maka nanti yang klik here-nya akan menuju register page-nya. Sekarang kita akan bikin menyesuaikan dengan login page-nya dulu. Yuk, silakan diikutin teman-teman. Gimana caranya? Constant text-nya akan kita bikin kayak gini aja. Kita akan menambahkan size box di atasnya. Size box dengan tinggi katakanlah 50 pixel. Kita lihat dulu, kalau kita lihat nanti di sini kata-kata loginnya akan berpindah. Nah, dia sudah ada space di sini ya. Oke, segini kayaknya cukup. Sekarang kita akan membuat loginnya menjadi lebih besar dan tebal. Tinggal di enter di sini style, tambahkan style, text style. Nah, ini text style. Di text style-nya berarti fontnya kita rubah. Font size-nya berapa ya? Misalnya 20
dan kita buat fontnya menjadi tebal. Font weight-nya menjadi bold ya. Nah, seperti ini. Kita save, kita coba reload di sini. Kita cek. Nah, kalau kalian lihat teksnya di sini sudah tebal ya. Sekarang kita tinggal menambahkan, nah ini error teksnya. Tambahkan lagi size box. Sebesar katakanlah 50 pixel. Mungkin agak tinggi ya. Kita kasih 50 aja deh. Yang di atasnya mungkin yang kita ganti menjadi 80 supaya ada jaraknya. Terus kita tambahkan teks error text will show here gitu ya. Text error text kita buat dulu seperti ini, dan kita buat stylenya menjadi merah ya dengan menggunakan text style tadi. Berarti colornya akan kita rubah menjadi red ya. Oke. Oh, ini nggak ada koma. Nah, ini tambahkan koma supaya nggak ada error. Kita lihat lagi, kita periksa lagi. Nah, ini sudah ada kayak gini ya. Kita tambahkan lagi font size, bukan font size, tapi size boxnya supaya ada jarak. Nah, kalau kalian pernah belajar pemrograman berbasis web menggunakan PHP gitu misalnya atau HTML, biasanya kan kalau untuk form login dia akan menggunakan tag HTML form ya. Sama di Dart dan Flutter juga menggunakan tag form ya. Hanya saja bedanya seperti ini. Formnya ya. Form. Nah, kayak gini. Nah, untuk childnya kita akan menggunakan apa? Kolom ya. Kita akan menggunakan kolom. Kolom children-nya, widget-nya nanti akan kita buat di sana ada text input ya. Nah, kita akan memasukkan text input di sini untuk text form field ya. Namanya adalah text form field. Nah, ini kalau kalian lihat, nah, text form field, kita enter aja. Kita akan membuat dekorasinya menjadi seperti ini ya. Ada icon orang di sini, terus di sininya ada email atau username ya. Kita akan coba ganti dengan menggunakan decoration. Input decoration. Input decorationnya tambahkan icon. Nah, ini icon. Titik person ya. Oke, ini udah cukup. Terus tinggal ditambahkan hint text-nya ya. Hint text-nya kalau di sini berupa string, berarti misalnya kita kasih aja di sini email ya. Oke,
email sudah cukup. Sekarang tinggal kita lihat dulu nih aplikasi kitanya. Nah, sudah agak mirip sedikit lah ya. Tuh, kalau kalian lihat di sini email, di sini juga email ya, sama lah sedikit. Sekarang kita tinggal tambahkan password, forgot password dan login. Harap perhatikan semuanya ya. Yang ini kita copy aja untuk bikin teks passwordnya. Nah, ininya kita ganti menjadi password, hint text-nya. Terus ikonnya kita ganti juga menjadi password. Nah, untuk di bawah decoration kita akan menambahkan obscure text-nya ya. Nah, kayak gini, obscure text-nya kita bikin true. Kalau teman-teman perhatikan ketika kalian login menggunakan input password, itu kan ketika kalian memasukkan password, maka nanti tulisannya akan menjadi hitam-hitam seperti ini ya, atau bintang-bintang gitu ya. Ini gunanya untuk apa? Untuk mengamankan supaya orang tidak melihat password secara langsung ya. Nah, sekarang kita akan bikin di bawahnya lagi forgot passwordnya. Akan saya tambahkan size box jarak sedikit sebesar 15 pixel aja, gak usah banyak-banyak. Ini penambahan jarak kalian kira-kira aja ya, bagusnya nanti akan menjadi seperti apa. Nah, karena forgot password ini dia ada di pojok kanan, kita harus menggunakan widget alignment ya, supaya apa? Dianya mojok ke kanan sini. Kalau kalian pakai CSS di HTML kalian bisa menggunakan floating right. Nah, untuk di Flutter kita akan menggunakan align. Nah, alignmentnya kita pilih alignment geometri titik alignmentnya center right ya. Nah, kayak gini. Nanti baru childnya kita akan milih ini pakai text button ya, text button. Nah, kayak gini. Seperti biasa, kalau tombol itu pasti kan ada on press-nya. Nanti kita akan kosongkan dulu on press-nya. On press-nya kita kosongkan dulu dengan cara seperti ini. Child-nya kita masukkan teks di sini. Forgot password gitu kan. Nah, karena forgot passwordnya ini dia teksnya biru, kita akan tambahkan style sedikit di sini, dirubah warnanya ya. Colornya dibikin biru ya. Oke. Oh, ini jangan lupa koma. Oke, kasih koma, save, reload. Kita lihat lagi tampilannya akan menjadi seperti apa. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Nih ada forgot passwordnya di sebelah kanan. Oke, kita akan menambahkan tombol submit buttonnya ya, tombol loginnya. Kita tambahkan size box lagi 15 aja cukup buat mempercantik aja teman-teman. Terus kita tambahkan elevated button ya. Tapi nanti di sini tombol loginnya kita kosongin dulu, belum ada apa-apa di dalamnya. Kita belum bikinkan fungsi ya.
Childnya teksnya login tentu saja. Oke, kayak gini. Kita akan tambahkan dekorasi sedikit. Style ya. Kalau di elevated button pakai style elevated button. Style from ya. Nah, kayak gini kita akan rubah backgroundnya, background colornya menjadi tombol loginnya kan kalau kalian lihat di sini biru ya. Kita akan ubah menjadi biru. Kita akan ubah menjadi biru. Color. Oh sorry, nggak usah langsung pakai S aja, langsung blue action ya. Kita pakai blue action. Nah kayak gini. Kita save, kita lihat lagi, kita hot reload. Nah login kayak gini ya. Tapi ini kok tombolnya kecil di sini. Kita akan buat dia menjadi agak panjang ya, kayak gini. Nah berarti mana tadi elevated button? Nah ini dia home-nya. Nah maksimum size-nya, size from height ya, kita bikin saja katakanlah 50. Nah kayak gini aja. Control save, kita reload lagi, ketikkan R. Oh belum berubah ya. Maksimum apa belum di save gitu ya. Nah oke teman-teman, tadi bukan maksimum size ya, tapi minimum size. Diganti ininya, minimum size-nya from height 50. Nah kalau kalian lihat di sini sudah agak-agak mirip lah seenggaknya. Terus kita akan tambahkan don't you have an account, kita akan berpindah ke buat page registernya ya nanti. Di bawahnya kita tambahkan aja size box-nya 15. Sekali lagi size box-nya untuk jarak ya. Oke, kayak gini. Terus kita tambahkan row di sini menggunakan baris ya. Row children, widgetnya kita akan tambahkan teks di sini, teks sorry ya, have an account. Oh sorry, kalau belum punya password berarti don't you have an account berarti. Untuk T-nya supaya ada tanda petik di atas kita pakai slash kayak gini. Nah kayak gini ya. Don't you have an account, tanda tanya. Nah, kita pakai koma, nanti di bawahnya ada text button. Text button seperti biasa on press-nya kita kosongkan dulu. Nah baru nanti di sininya klik here. Silakan diikuti ya teman-teman, ini caranya. Klik here. Oke. Oh ini nggak perlu nih.
Oke, kasih spasi dikit di sini biar enak. Restart. Ketika klik tombol login, nah don't you have an account, klik here. Nanti ketika diklik, kita akan berpindah ke register. Nah, untuk page loginnya sudah jadi. Sekarang kita akan berpindah ke page register. Karena page register rada-rada mirip, kalau kalian lihat di sini cuman ada tambahan confirm passwordnya, terus juga style kita rubah ininya menjadi hijau ya. Kita cukup Ctrl A, copy aja loginnya di sini. Kita pastekan ke file register, paste. Itu berarti kita harus merubah my login page yang ada di register menjadi my register page ya. Register. Biar cepat kita Ctrl C, Ctrl V aja. Menjadi my register, menjadi my register. My register. Oke. Terus di sininya kita rubah menjadi register. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini yang buat password tadi ya. Kita tambahkan lagi buat apa? Confirm passwordnya. Yang text form field yang bagian password kita copy aja, kita paste menjadi confirm password. Confirm password. Oke, sekarang kita scroll lagi. Forgot passwordnya udah nggak perlu lagi ya teman-teman. Kita delete aja size box dan alignmentnya satu aja. Di bawah confirm passwordnya kita delete. Elevated buttonnya yang tadinya buat login kita ganti menjadi register. Terusnya yang tadinya blue accent kita rubah menjadi green accent. Ini buat ini ya, tombol background colornya ya. Oke, sudah. Don't you have an account? Karena ini kan di bagian page register, berarti kalau kamu punya akun, you have an account berarti ya. Ini kita rubah juga menjadi you have an account. Oke, cukup kayak gini. Nah, sekarang supaya berpindah dari register ke loginnya, kita pindah. Kalian ini masih di page register ya. Di bagian on press-nya, yuk klik here-nya, kita akan tambahkan fungsi untuk berpindah ke page loginnya. Kita copy aja dari sini yang dari home dot. Ini kan ada, nah ini ya di bagian on press-nya, navigatornya. Kita copy aja. Di bagian registernya kita paste di sini. Biar rapih indentasinya. Nah, kita bikin kayak gini. Ingat kenapa kok ini masih error? Karena apa? Page loginnya belum kita import. Sekarang kita import dulu page loginnya. My app page login dart. Jangan lupa titik koma. Oke, kita udah save. Terus yang ini kita copy juga on press-nya buat yang di sekarang kita menuju ke login dart. Kita cari yang tombol click here, text button yang click here. Di bagian on press-nya kita lakukan sama nih perubahan. Kali ini kita harus menuju ke my register page ya. Oke, my register page-nya ini masih ada error. Sekarang kita pindahkan, bukan pindahkan, tapi import file page registernya ya. My app page register. Oke, titik koma, enter, save. Sekarang kita hot reload. Nah, kalau kita lihat di login page, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ketika user mau meregister, maka dia akan don't you have an account, berarti si usernya ini nggak punya ini dong, nggak punya akun, maka dia akan klik here untuk melakukan registrasi ya. Tampilannya akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, kalau ternyata usernya sudah punya akun di register page-nya, ketika dia klik ini, maka dia akan
kembali ke page login seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukan sedikit lagi perubahan. Jadi ketika user masuk ke aplikasi kita, user akan dipaksa menuju page login ataupun page register ya. Kita akan arahkan ke page login aja, berarti di sininya di bagian home-nya kita bikin komentar aja. Kayak gini. Kita akan rubah dia menuju cons my login page ya. My login page kayak gini. Masih ada error ya, teman-teman. Cons. Nah, karena apa? Ingat login page-nya belum dirubah. Ini home page-nya kita rubah aja menjadi login. Nah, kalau di save, nah dia sudah nggak ada error ya. Kalau kita di reload, maka nanti apa? User ketika menuju aplikasi kita, dia akan langsung ke bagian page login. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, gini tampilannya sudah setidaknya mirip dengan yang ada di gambar ya. Nih, kalau kalian lihat loginnya mirip. Kalau kalian lihat registernya juga mirip. Oke, videonya sampai sini aja dulu. Minggu depan kita di video berikutnya kita akan bikin tutorial bagaimana sih cara membuat akun Firebase-nya dan menambahkan beberapa fiturnya. Oke, silakan mencoba.